Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Francisca Puswanivita Dewi, mahasiswa Universitas Sanata Dharma, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dengan NIM 211134063. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan proposal metode penelitian saya dengan judul Pengembangan Modul Ajar IPAS pada materi harmonis dalam ekosistem, topik makan dan dimakan, kelas 5 SD. Nah, melalui pengembangan modul ajar saya, terkhusus di muatan IPAS, fokusnya dengan topik makan dan dimakan ini, saya telah melakukan wawancara secara informal terkait dengan guru kelas yang langsung mendampingi terkait dengan materi ini pada kelas 5. Ada 2 sekolah, yakni sekolah negeri di Yogyakarta dan di sekolah negeri di Lampung Tengah. Nah, disimpulkan bahwa pada topik makan dan dimakan ini, peserta didik masih sering mengalami miskonsepsi terkait dengan topik ini. Diduga hipotesis para guru bahwa model pembelajaran dan medianya yang kurang maksimal. Nah, pentingnya pemahaman konsep dalam sebuah materi IPAS untuk meminimalisir miskonsepsi dan untuk menindaklanjuti hal tersebut, maka saya mengembangkan modul ajar IPAS materi harmonis dalam ekosistem, fokus topik makan dan dimakan yang di dalamnya nanti lengkap seperangkat modul ajar bersama lampiran medianya. Nah, melalui pengembangan modul ajar saya, terkhusus di muatan IPAS, fokusnya dengan topik makan dan dimakan ini, saya telah melakukan wawancara secara informal terkait dengan guru kelas yang langsung mendampingi terkait dengan materi ini pada kelas 5. Ada 2 sekolah, yakni sekolah negeri di Yogyakarta dan di sekolah negeri di Lampung Tengah. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengembangan modul untuk memahami muatan IPAS pada materi harmonis dalam ekosistem topik makan dan dimakan. Lalu bagaimana kualitas pengembangan modul ajar IPAS pada materi harmonis dalam ekosistem topik makan dan dimakan pada siswa SD. Nah, selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yang pertama mengembangkan modul IPAS pada materi harmonis dalam ekosistem topik makan dan dimakan kelas 5 SD dan mengetahui bagaimana sih kualitas modul ajar yang saya kembangkan nantinya. Lalu ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini saya bagi yakni untuk peserta didik, guru, sekolah, dan peneliti. Di bagian definisi operasional ini ada definisi tentang pengembangan, definisi tentang modul ajar, definisi tentang IPAS dalam kurikulum merdeka, serta peran guru dalam pengembangan modul ajar. Pengertian model learning cycle 5A karena saya menggunakan model ini. Lalu pengertian ilmu pengetahuan alam karena ini basicnya adalah ilmu pengetahuan alam atau sains. Lalu pengertian ekosistem, pengertian harmonis dalam ekosistem, dan pengertian makan dan dimakan menjadi topik fokusnya. Ada spesifikasi produk terkait dengan modul ajar saya, yakni sampul atau cover depan dikembangkan dengan topik, subtopik, nama penulis, gambar ilustrasi yang menarik tentunya. Baik, selanjutnya masuk di bab 2, yakni kajian pustaka. Nah, ini saya sebagai peneliti terfokus pada pengembangan modul kurikulum merdeka dengan mengambil muatan IPAS, IPA, dan sosial. Fokusnya di IPA. Modul ajar ini adanya pengertian modul ajar, jenis modul ajar, bahwa modul ajar ini adalah salah satu perangkat pembelajaran atau rancangan pembelajaran yang berlandaskan pada kurikulum yang nantinya diaplikasikan dengan tujuan untuk mencapai standar kompetensi. Nah, jenis modul ajar ini ada 3. Selanjutnya ada karakteristik modul ajar, yang dimana ini memiliki bentuk unit pengajaran meskipun kecil tetapi lengkap, berisikan rangkaian kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran tentunya ada memberikan kesempatan peserta didik untuk dapat belajar mandiri dan berkelompok, dan dapat direalisasikan perbedaan individu serta pewujudan pengajaran mandiri. Lalu ada kelebihan dan kekurangan modul ajar. Kelebihannya ini bahwa konsisten dengan acuan awal, yakni tujuan pembelajaran, desain modul yang menarik sehingga dapat motivasi siswa, peserta didik. Namun kekurangannya adalah interaksi antar siswa yang berkurang.
Baik, selanjutnya adalah muatan IPAS dalam kurikulum Merdeka. Di sini ada definisi terkait IPAS, mengambil definisi pendidikan dari Sadiah Nadiatus et al. 2023, pengaruh fenomena kemajuan teknologi bagi pendidikan dan Merdeka, yakni pengembangan modul ajar kurikulum Merdeka terkait kebijakan pemerintah, lalu peran guru dalam pengembangan modul ajar tentunya sangat penting. Lalu ada model learning cycle, ini yang saya gunakan. Ciri khasnya apa sih dari model learning ini? Bahwa setiap peserta didik ini secara mandiri mempelajari materi pembelajaran yang sudah dipersiapkan guru, kemudian nanti hasil belajar yang mandiri tersebut diberikan kepada kelompok untuk didiskusikan oleh teman satu dan menjelaskan terkait dengan kelebihannya dan kekurangannya di awal. Tadi kita masuk di harmoni ekosistemnya. Itu ada pengertian ilmu pengetahuan alam, pengertian ekosistem, pengertian harmoni ekosistem, bahwa harmoni ekosistem ini adalah ekosistem yang seimbang, yang memiliki keseimbangan antara kondisi dan hubungan antara unsur-unsur di lingkungan tersebut. Begitu. Topik makan dan dimakan ini ada, pertama ada memakan dan dimakan, artinya adalah suatu peristiwa yang umum terjadi di antara makhluk hidup. Peristiwa tersebut sering dinamai dengan rantai makan. Lalu peran jaring makanan, tentunya setiap makhluk hidup ini memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem, berperan sebagai produsen, konsumen tingkat tinggi, dan juga penghasil energi. Selanjutnya ada penelitian relevan. Saya mengambil 8 penelitian relevan. Selanjutnya ada kerangka berpikir, yang dimana dapat disimpulkan bahwa berdasarkan permasalahan di atas, peneliti mencoba memberikan solusi dengan mengembangkan modul ajar IPAS materi harmonis pada ekosistem, topik makan dan dimakan, untuk membantu peserta didik memahami konsep dasar awalnya. Langkah pengembangan ini saya menggunakan pengembangan tipe EDI, yang dimana langkah-langkah penelitian ini dilakukan sampai pada tahap uji coba terbatas dengan uji eksperimental untuk mengetahui pengaruhnya dan efektivitasnya. Lalu pertanyaan penelitiannya sebagai berikut. Baik, selanjutnya bab 3 metode penelitian. Saya akan membahas terkait dengan jenis penelitian, settingan penelitian, prosedur pengembangan, instrumen penelitian, teknik analisis data, dan jadwal penelitian. Bahwa jenis penelitian adalah salah satu metode penelitian yang diklasifikasikan berdasarkan tujuan serta tingkat keoriginalan objek yang diteliti. Dengan penelitiannya, lokasi penelitian ini saya ambil di salah satu SD Negeri 3 Bandar Agung di Lampung Tengah. Lalu subjek penelitiannya kelas 5 SD Negeri 3 Bandar Agung dengan pembagian 13 laki-laki, 8 perempuan, jumlahnya 22 peserta didik. Lalu objek penelitian ini adalah pengembangan modul ajar berbasis kurikulum Merdeka pada muatan IPAS, topik makan dan dimakan. Waktu penelitian yang tertera pada PowerPoint. Prosedur pengembangan, saya menggunakan pengembangan research and development. Lalu prosedur pengembangannya, tahap pertama saya menganalisis terkait dengan analisis kebutuhan yang saya butuhkan, permasalahan di sekolah, yakni permasalahan miskonsepsi terkait dengan topik makan dan dimakan. Tahap kedua saya mendesain hasil dari tahap 1, yakni analyze, lalu tahap development, sampai akhirnya implement dan evaluate, yakni wawancara dan kuesioner. Wawancara yang saya gunakan yakni wawancara yang tidak terstruktur atau wawancara informal. Saya menggunakan pedoman wawancara dengan membuat garis besar topik yang akan ditanyakan oleh narasumber. Lalu kuesionernya saya menggunakan kuesioner campuran, yakni kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Selanjutnya instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini saya gunakan berdasarkan pertama tahap analyze, dan di samping ini ada tabel matriks pengembangan kuesioner tertutup.
Lalu selanjutnya masih pada tahap analyze. Saya menggunakan matriks pengembangan kuesioner terbuka untuk analisis kebutuhannya. Oke, selanjutnya masih pada tahap instrumen penelitian, pada tahap desain, yakni karakteristik produk, langkah-langkah penggunaan produk, dan modul ajar secara keseluruhan. Lalu tahap development-nya ini tujuannya adalah untuk menciptakan produk konkret modul ajar, materi harmonis dalam ekosistem, yang dimana peneliti memerlukan masukan-masukan dari para ahli dan praktisi pendidikan melalui expert judgment untuk menilai kualitas modul ajar. Nah, digunakan juga instrumen validasi untuk uji validitas isi modul ajar. Secara keseluruhan, instrumen menggunakan skala 1-4, yaitu sangat setuju, setuju, kurang setuju, dan tidak setuju. Lalu, pada validitas permukaan tahap development ini, tabel matriks pengembangan instrumen uji keterbacaan dan keterlengkapan. Matriks pengembangan instrumen uji karakteristik buku pedoman ini bisa dilihat pada tabel ini. Matriks pengembangan instrumen uji validitas isi, dan akhirnya nanti sampai di tahap implement dan evaluate. Untuk di teknik analisis data, yakni tahap analyze, kajian berikut adalah salah satu proses pencarian informasi aktual terkait dengan informasi tentang sering terjadinya miskonsepsi materi makanan dimakan dengan penggunaan perangkat pembelajaran di kelas. Tahap desain, hasil analisis sebelumnya digunakan sebagai titik pijak untuk merancang desain. Pada tahap ini dikumpulkan dari instrumen validasi prototype produk analyze dengan rumus rata skala 1-4. Ini diimplementasikan di satu kelas melibatkan 22 anak. Implementasi pengamatan dilakukan dari awal hingga akhir pembelajaran. Lalu ada tahap evaluasi. Tahap evaluasi menghitung nilai akhirnya, lalu menghitung besar pengaruh. Dan ini adalah jadwal penelitian. Ini adalah sumber referensi yang saya gunakan. Ini ada 2 referensi. Dan sekian, terima kasih terkait dengan presentasi proposal saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam saya memaparkan hasil metode penelitian saya.